Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati dalam Tuhan. Kembali berjumpa lagi dalam renungan di pagi hari ini. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan lebih jauh lagi, mari kita memohon tuntunan Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk penyertaan-Mu yang tak pernah berkesudahan. Di pagi hari ini kami mau merenungkan sabda firman-Mu. Berkati, kuasai, berilah hikmat-Mu bagi kami, supaya kami dapat mengerti apa maksud Tuhan melalui perenungan firman Tuhan di hari ini. Sehingga hari yang akan kami lalui boleh senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami semua telah siap sedia untuk merenungkan bahkan melakukannya dalam kehidupan kami. Demi Kristus Yesus, Tuhan yang Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan di pagi hari ini yaitu dari kitab Yosua pasal 9, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-15. Yosua pasal 9, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-15, firman Tuhan. Ketika terdengar oleh raja-raja di sebelah barat sungai Yordan, di pegunungan di daerah bukit dan sepanjang tepi pantai Laut Besar sampai ke seberang Gunung Libanon, yakni raja-raja orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, bergabunglah mereka dengan seia sekata untuk memerangi Yosua dan orang Israel. Tetapi ketika terdengar kepada penduduk negeri Gibeon apa yang dilakukan Yosua terhadap Yeriko dan Ai, maka mereka pun bertindak dengan memakai akal. Mereka pergi menyediakan bekal, mengambil karung yang buruk-buruk untuk dimuat ke atas keledai mereka, dan kirbat anggur yang buruk-buruk, yang robek dan dijahit kembali, dan kasut yang buruk-buruk dan ditambal untuk dikenakan pada kaki mereka, dan pakaian yang buruk-buruk untuk dikenakan oleh mereka. Sedangkan segala roti bekal mereka telah kering, tinggal remah-remah belaka. Demikianlah mereka pergi kepada Yosua ke tempat perkemahan di Gilgal. Berkatalah mereka kepadanya dan kepada orang-orang Israel itu, "Kami ini datang dari negeri jauh, maka sekarang ikatlah perjanjian dengan kami." Tetapi berkatalah orang-orang Israel kepada orang-orang Hewi itu, "Barangkali kamu ini diam di tengah-tengah kami, bagaimana mungkin kami mengikat perjanjian dengan kamu?" Lalu kata mereka kepada Yosua, "Kami ini hamba-hambamu." Tanya Yosua, "Siapakah kamu ini dan dari manakah kamu datang?" Jawab mereka kepadanya, "Dari negeri yang sangat jauh hamba-hambamu ini datang, karena nama Tuhan Allahmu, sebab kami telah mendengar kabar tentang Dia, yakni segala yang dilakukannya di Mesir dan segala yang dilakukannya terhadap kedua raja orang Amori itu di seberang sungai Yordan, Sihon, Raja Hesbon, dan Og, Raja Basan, yang diam di Asitarot. Sebab itu para tua-tua kami dan seluruh penduduk negeri kami berkata kepada kami demikian, bawalah bekal untuk di jalan dan pergilah menemui mereka dan berkatalah kepada mereka, kami ini hamba-hambamu, maka sekarang ikatlah perjanjian dengan kami. Inilah roti kami, masih panas ketika kami bawa sebagai bekal dari rumah pada hari kami berangkat berjalan mendapatkan kamu. Tetapi sekarang lihatlah, telah kering dan tinggal remah-remah belaka. Inilah kirbat-kirbat anggur yang masih baru ketika kami mengisinya. Tetapi lihatlah, telah robek, dan inilah pakaian dan kasut kami semuanya telah buruk-buruk karena perjalanan yang sangat jauh itu. Lalu orang-orang Israel mengambil bekal orang-orang itu, tetapi tidak meminta keputusan Tuhan. Maka Yosua mengadakan persahabatan dengan mereka dan mengikat perjanjian dengan mereka, bahwa ia membiarkan mereka hidup, dan para pemimpin umat itu bersumpah kepada mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang diberkati Tuhan. Tema perenungan kita di pagi hari ini yaitu jangan mudah tertipu. Nah Bapak Ibu Saudara, kemenangan dalam berperang di masa-masa bangsa Israel ataupun kemenangan ketika mereka berperang atas Yeriko dan Ai itu terdengar oleh orang-orang Gibeon dan juga oleh berbagai negara-negara lainnya. Dan kemenangan
yang memberikan efek yang ketakutan luar biasa bagi para negeri-negeri lain, terutama bagi Gibeon juga. Nah, jika kedua bangsa yang kuat itu kalah, mungkinkah mereka menang? Bangsa-bangsa yang lainnya dapat menang? Memaksa berperang sama dengan menyongsong kematian bagi mereka, sebab mereka tahu bahwa mereka pun akan dikalahkan. Mereka juga tidak tertarik bergabung dengan aliansi raja-raja orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan juga orang Yebus yang sepakat memerangi bangsa Israel. Lalu orang-orang Gibeon kemudian memutar akal mereka, apa yang harus mereka lakukan tanpa harus berperang, sebab mereka tahu bahwa mereka sudah pasti kalah ketika mereka berperang. Lalu kemudian strategi jitu didapatkan oleh mereka. Orang-orang Gibeon lebih memilih takluk ketimbang berperang. Maka mereka mengelabui bangsa Israel dengan berpura-pura sebagai hamba-hamba yang memohon perlindungan kepada bangsa Israel. Penampilan buruk dan juga permintaan hidup berdamai menyebabkan bangsa Israel jatuh kasihan serta menerima permintaan mereka untuk menjalin persahabatan. Bangsa Israel menjadi pongah. Mereka tidak berdoa, memohon petunjuk Tuhan terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Mereka sudah terlebih dahulu kasihan, sehingga mereka tidak berpikir lebih jauh lagi. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tertipu kemudian menjadi pengalaman buruk yang sangat menyakitkan. Mungkin di antara kita sekalian, di antara saya, bahkan Bapak, Ibu, dan Saudara pernah mengalami yang namanya tertipu. Misalnya saja ketika tertipu dengan SMS palsu ataupun tertipu dengan berita-berita yang tidak benar, pasti membuat kita merasa kesal, merasa marah, merasa kecewa ketika mengetahui bahwa kita telah tertipu. Namun, jika menyangkut urusan hidup dan mati, orang biasanya dapat melakukan apa saja. Beragam aksi penipuan seperti tawaran menjadi aparat sipil negara, anggota TNI atau Polri, atau layanan pesan pendek per hadiah masih kerap terjadi pada hari ini. Aksi ini adalah aksi kejahatan yang melanggar KUHP pasal 378 dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun. Nah, aturan yang ada bukan berarti kita menjadi lengah untuk senantiasa lengah dalam kehidupan ini, tetapi dari setiap pengalaman-pengalaman itu seharusnya kita menjadi semakin lebih giat lagi untuk mencari kebenaran-kebenaran yang ada. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di masa-masa pandemi pada saat ini pun kita mau diingatkan untuk dapat waspada dan juga berhati-hati menghadapi berbagai orang yang mengaku memiliki niat baik. Padahal tidak dikenal riwayat hidupnya, padahal ia memiliki niat yang tidak baik terhadap kita. Jangan mudah terpesona dan juga termakan bujuk rayu. Perlu kita gali lebih banyak lagi informasi tentang hal yang ditawarkan kepada kita. Sebelum mengambil keputusan, berdoalah terlebih dahulu kepada Tuhan, meminta petunjuk Tuhan. Dengan pertolongan Tuhan, maka pastilah kita akan diberikan hikmat untuk berbuat yang terbaik dalam kehidupan kita. Sebab Tuhan pasti akan menyertai dan juga Tuhan pun pasti mempunyai cara yang lebih banyak lagi untuk menyelamatkan hidup kita. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, jikalau di hari ini kita akan melanjutkan hari kita, aktivitas kita, berdoalah kepada Tuhan terlebih dahulu. Mintalah hikmat Tuhan supaya kita mampu untuk mengelola hal-hal apa saja yang akan kita lakukan dan akan kita jalani, akan kita pilih di hari ini. Supaya setiap hal yang terjadi dalam kehidupan ini, kalaupun susah senang harus kita hadapi, kita boleh hadapi semuanya bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Sebab hanya Tuhan sajalah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita setiap harinya. Untuk itu semangatlah menjalani hari ini, tetap andalkan Tuhan dalam kehidupan ini. Tuhan memberkati kita sekalian melalui firman-Nya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, mari berdoa. Bapak, terima kasih jikalau di hari ini kami masih boleh bangun untuk melakukan berbagai kegiatan kami. Kami bersyukur bahwa di hari ini kami boleh melakukan banyak hal dan kami senantiasa percaya
bahwa semuanya itu adalah karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Maka kami mau serahkan hidup dan kehidupan kami di hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Kiranya Tuhan berkenan untuk boleh merawat kehidupan kami dan juga senantiasa menggenggam erat tangan kami dan juga menopang kami dan mengangkat kami ketika kami jatuh, supaya hari ini boleh kami lewati dengan penuh kesetiaan hanya kepada kehendak Tuhan saja dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan aktivitas, pekerjaan, pendidikan, dan apapun rencana-rencana kehidupan kami, setiap usaha-usaha kami di hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Ini kami Tuhan, ini mohon hati kami. Demi Kristus Yesus, Tuhan yang Juru Selamat, kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, demikianlah renungan kita di pagi hari ini. Selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di renungan selanjutnya. Tuhan berkati kita sekalian.